manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Makna menikah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam, seperti dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Adapun tujuan pernikahan secara umum yaitu: 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. 3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ke-6 adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal menikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Hukum nikah dapat berubah menjadi wajib apabila orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. Yang kedua, hukum menikah menjadi sunnah, yaitu apabila orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Ketiga, hukum menikah menjadi makruh, yaitu apabila orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dan yang keempat, hukum menikah menjadi haram, yaitu apabila orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah tersebut. Rukun dan syarat nikah yang pertama yaitu calon suami. Syaratnya yang pertama beragama Islam, kedua atas kehendak sendiri, ketiga bukan muhrim, dan yang keempat tidak sedang ihram haji. Rukun nikah yang kedua yaitu hadirnya calon istri. Syaratnya yang pertama adalah beragama Islam, kedua tidak terpaksa, ketiga bukan muhrim, keempat tidak bersuami, kelima tidak sedang dalam masa iddah, dan yang terakhir tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang ketiga adalah wali nikah. Syaratnya yang pertama adalah mukallaf, yaitu Islam dewasa dan sehat akal. Yang kedua laki-laki merdeka, ketiga adil, dan keempat tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun nikah yang keempat yaitu adanya dua orang saksi. Syaratnya yang pertama adalah Islam, kedua dewasa, ketiga sehat akalnya, keempat tidak fasik, dan yang kelima adalah hadir dalam akad nikah. Dan rukun yang terakhir yaitu adanya ijab dan qabul, dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul.